Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan, ada satu sahabat Nabi yang diceritakan merupakan sahabat yang paling miskin. Meskipun miskin, namun sahabat Nabi ini memiliki kehidupan yang bahagia. Sahabat Nabi yang paling miskin bila dibandingkan dengan sahabat lainnya adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Ia amat hati-hati dengan kemewahan dunia dan kepemilikan harta. Tafsir Al-Quran Juz 20 Al-Qawiyyu Al-Amin yang disusun oleh Yunan Yusuf, menjelaskan hal ini. Terdapat berbagai kisah yang menceritakan tentang kezuhudan Abu Dzar. Buku Tiga Golongan Musuh Allah pada Hari Kiamat karya Rizam Aizid menceritakan salah satu kisahnya. Kendati Abu Dzar merupakan sahabat Nabi yang dikenal paling miskin, namun Rasulullah memerintahkan Abu Dzar untuk tetap bersedekah. Berdasarkan cerita, Rasulullah berkata pada Abu Dzar, "Jika engkau membuat sop, perbanyaklah kuahnya dan hendaknya engkau bagikan kepada tetanggamu." Lalu Abu Dzar menjawab, "Namun sop saya istimewa, ya Rasulullah." Nabi bertanya lagi, "Apa maksudmu?" Abu Dzar kemudian menjawab, "Sop saya hanya terdiri dari air putih, dibubuhi garam, serta sedikit irisan bawang." Mendengar hal tersebut, Rasulullah sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut. "Tidak mengapa," terang beliau. Kemudian Abu Dzar melaksanakan hal seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah. Dengan begitu, tetangga yang mendapatkan sop dari Abu Dzar tersebut merasa terharu. Kemudian tetangganya membalas sop Abu Dzar dengan menu yang jauh lebih baik. Diketahui dari buku The Great Sahabat karya Rizam Aizid, diceritakan bahwa sebelum masuk Islam, Abu Dzar adalah seorang perampok. Dia berasal dari keluarga Al-Ghifar serta dibesarkan di lingkungan perampok. Abu Dzar memiliki nama lengkap Abu Dzar Judub bin Junadah bin Sufyan Al-Ghifari. Dia sudah terbiasa dengan kekerasan serta teror sejak kecil. Maka dari itu, Abu Dzar menjadi salah satu perampok ulung serta disegani dan ditakuti banyak orang, hingga hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya datang. Abu Dzar sangat menyesali perbuatannya yang menimbulkan penderitaan dan kerugian bagi para korbannya. Harta dan penderitaan para korban akibat perbuatannya menjadi pembuka bagi cahaya ilahi untuk masuk ke dalam hati Abu Dzar. Akhirnya dia meminta semua temannya untuk bertobat, tetapi kaumnya menolak dan dia diusir dari tanah airnya sendiri. Ia tidak sendirian, ditemani ibu dan kakaknya bernama Anis Al-Ghifari. Mereka kemudian pindah ke Najd atas. Abu Dzar akhirnya menjadi tokoh revolusioner di kediaman barunya. Dia menciptakan banyak ide revolusioner, namun sayangnya ide tersebut ditolak oleh masyarakat setempat. Akhirnya Abu Dzar hijrah ke Mekah. Sesampainya di Mekah dalam keadaan kacau balau dan terjadi konflik antara suku kafir Quraisy dengan kaum muslimin. Dari situlah Abu Dzar langsung tertarik untuk masuk Islam. Sesampainya di Mekah, ia langsung menuju rumah Nabi untuk berbaiat. Namun, sangat disayangkan ia tidak bisa bertemu dengan Rasulullah hari itu. Abu Dzar baru bisa bertemu Rasulullah pada hari kedua setelah kedatangannya di Mekah. Karena suasana di Mekah tidak mendukung, Nabi Muhammad akhirnya memerintahkan umatnya untuk menyembunyikan keislaman mereka. Namun, Abu Dzar secara terang-terangan mengumumkan keislamannya di hadapan orang-orang kafir. Akhirnya ia pun mendapat siksaan dari penduduk kafir Quraisy. Abu Dzar terus mengulangi perbuatannya, hingga akhirnya penduduk Mekah berhenti menyiksa mereka karena mereka tahu bahwa Abu Dzar adalah keturunan suku Ghifar. Jika dia meninggal, maka tidak ada jalan bagi penduduk Mekah untuk pergi ke Syam. Setelah masuk Islam, Abu Dzar adalah sahabat yang sangat terkenal. Bahkan dia berhasil mengislamkan hampir seluruh suku yang gemar merampok. Tak hanya itu, kezuhudan Abu Dzar terlihat dari penolakannya terhadap cara hidup kapitalis. Dia adalah orang yang sangat dermawan dan menganut prinsip-prinsip Islam. Dalam hal kekayaan, dia sangat ketat dan menganggap haram jika memiliki aset melebihi apa yang diperlukan. Demikian kisah sahabat Nabi yang paling miskin namun hidup bahagia. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channelnya Baron Sadewo agar lebih berkembang lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.